Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Al-ayyam ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali Allah datangkan, pertemukan kembali dengan satu bulan agung, yakni bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas segala perjuangannya, usaha dan doa yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah wa syukurillah, Islam telah sampai ke hadapan kita dan menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan gerak kehidupan kita masing-masing. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kenapa kemudian kita harus bergembira, berbahagia menyambut daripada bulan yang agung, bulan Ramadan ini? Karena memang bagi seorang mukminat yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala menyambut bulan Ramadan ini, maka kemudian 2-3 bulan sebelumnya senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta pertemukan kami dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kau bisa hasilkan dari apa yang kami cita-citakan. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, tentu ketika kita sudah masuk pada bulan Ramadan, mari kita sama-sama manfaatkan, kita jadikan bulan ini sebagai sebuah peluang bagi kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita dalam kondisi yang terbaik. Kenapa harus kita laksanakan seperti itu? Ingat hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa tidak semua orang dia punya kesempatan yang sama untuk bisa menikmati jamuan ibadah pada bulan Ramadan. Ada kalanya barangkali di antara kita, ya, saudara kita, tetangga kita, kali kerabat kita, tahun kemarin masih dalam badan sehat walafiat, tapi hari ini beliau sudah wafat sehingga tidak bisa memanfaatkan amal ibadah bulan Ramadan. Atau kemudian pada tahun kemarin kita saksikan ada saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita, sahabat dekat kita masih dalam kondisi segala buat sehat walafiat, tetapi tahun ini ternyata dalam kondisi yang sakit, ya. Maka kemudian yang bersangkutan juga dia tidak bisa memanfaatkan amal ibadah pada bulan Ramadan. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita yang diberikan peluang kesempatan, ayo kita sama-sama manfaatkan berbagai macam ladang amal yang bisa kita kerjakan, berbagai macam peluang. Sebab kenapa? Karena itu tadi, setelah kita punya kesempatan, kita punya bismillah, kita laksanakan. Ada yang disebut dengan sahur, ada yang disebut dengan melaksanakan saum, ada yang disebut dengan tilawah Quran, ada yang disebut dengan itikaf, ada yang disebut dengan sholat tarawih. Ingat, tarawih hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan kita tidak bisa melaksanakan apa yang disebut dengan amal ibadah tarawih. Maka ayo kita manfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, salah satu di antara amalan sunnah yang tetapi kemudian pahalanya menjadi wajib adalah bagaimana kemudian pada bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk melaksanakan amal ibadah sahur, ya. Memang kalau dalam pengalamannya, kalau dalam realitanya, dalam kondisi yang kita melaksanakan sahur itu penuh dengan tantangan. Ibu-ibu dia harus bangun lebih awal, kemudian membangunkan suaminya, membangunkan anaknya, menghangatkan makanan, menyiapkan menu makanan, bagaimana kemudian membangkitkan semangat kepada keluarganya untuk kemudian lebih bersemangat dalam melaksanakan sahur, ya. Kenapa dia harus seperti demikian? Karena memang hadirin jamaah rahimakumullah, hadis dari Rasulullah mengingatkan kepada kita, tasaharu fa innahu barakatun. Maka makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya bagi orang yang melaksanakan amal ibadah sahur, insya Allah orang tersebut akan dapat keberkahan. Artinya apa? Ketika seorang sahur berarti dia akan dapat keberkahan dari Allah. Kalau orang tersebut dia tidak melaksanakan sahur, maka kemudian dia tidak akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah apa yang disebut dengan berkah itu ya. Ulama menggarisbawahi bahwa yang disebut dengan berkah itu adalah ziyadatul khair wa manfaatuhu ya, bertambah-tambahnya nilai kebaikan, kemudian juga akan ada sisi kemanfaatan untuk yang lain. Kita melaksanakan sesuatu yang sederhana tetapi hasilnya subhanallah sangat dahsyat. Kita melaksanakan sesuatu yang barangkali mungkin bagi orang lain bukan sesuatu yang besar, tetapi terus dilaksanakan, terus dia kerjakan, itulah yang disebut dengan keberkahan ya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang kemudian harus kita cari. Gak usahlah kemudian kita punya berbagai macam fasilitas, tetapi kemudian ketika kita butuh kita ada, itu yang kemudian harus kita laksanakan ya. Makan nasi yang kita pakai konsumsi barangkali mungkin tidak banyak ya, hanya satu piring, tetapi dari satu piring nasi yang kita makan, asupan makanan yang masuk ke dalam diri kita menjadi penyemangat buat kita, menjadi gairah buat kita, menjadi sesuatu yang sangat membangkitkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Makan kita banyak tetapi kemudian tidak menyehatkan, malah kemudian jadi penyakit buat kita, itulah yang kemudian makanan yang tidak berkah ya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bismillah, ayo kita laksanakan makan saat tersebut walau minta marin, kata Rasul seperti walaupun hanya sebiji kurma saja. Kita bisa malas banget kita bangun pagi ya, bangun malam seperti itu, maka cukup barangkali mungkin kita seteguk air atau kemudian satu biji kurma, itu juga sudah cukup. Kenapa? Karena insya Allah dengan orang melaksanakan tersebut itu juga dia akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, tentulah kemudian kita yang punya banyak peluang, banyak kesempatan untuk melaksanakan amal ibadah pada bulan Ramadan, kita jadikan sebagai amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Walaupun memang sedikit, walaupun sederhana, insya Allah tentu akan ada banyak manfaat yang bisa kita kerjakan ya. Terakhir, barangkali mungkin sebagai sebuah penutup dan menjadi penyemangat buat kita, mari sedikit kita berpantun. Makan sahur dengan ikan sepat. Ayo kita sahur supaya badan kita sehat. Makan bubur bukan makan kupat. Ayo kita makan sahur supaya kita bersemangat.